21C akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan kedudukan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Maulana. Nama saya Sayuna Widori Putri. Nama saya Nurita Suhud. Kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Kedudukan bahasa daerah dan bahasa asing di Indonesia. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang secara tradisional dituturkan di suatu wilayah yang secara numerik membentuk kelompok yang kecil dari populasi lainnya dan berbeda dari bahasa resmi dari negara tersebut. Bangsa Indonesia memiliki beragam etnis yang mempunyai bahasa masing-masing. Bahasa tersebut hanya digunakan dalam berkomunikasi antar etnis atau sesama suku. Bahasa daerah merupakan sebagai pendukung bahasa Indonesia yang keberadaannya diakui negara yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2 dan sesuai Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di dalam dunia pendidikan tingkat sekolah dasar. Bahasa daerah boleh dipakai sebagai bahasa pengantar selama 3 tahun atau kelas 3. Sedangkan bahasa asing adalah bahasa negara lain yang tidak digunakan dalam interaksi sosial dalam suatu negara, tetapi hanya digunakan kepada warga negara lain. Meskipun jarang digunakan, namun kenyataannya bahasa asing tersebut tetap diajarkan dalam dunia pendidikan tingkat tertentu. Bahasa asing sangat penting sebagai penghubung antara bangsa untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemahaman masyarakat tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukannya sangat penting sehingga dapat mendasari jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kesatu, bahasa nasional adalah sebagai lambang negara atau kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar negara, antar daerah, pemersatu suku, budaya, dan bahasa Nusantara. Kedua, bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubung, tingkat nasional, pengembangan budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah bahasa Indonesia yang pertama berasal dari bahasa Melayu dan sudah digunakan sejak lama sebagai bahasa perantara atau lingua franca. Bukan hanya Kepulauan Nusantara saja, tetapi hampir seluruh kepulauan Asia Tenggara menggunakannya. Terbukti dengan adanya temuan prasasti-prasasti yang bertuliskan dengan bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai Sumpah Pemuda atau Ikrar Sumpah. Yang ketiga, dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga yang berbunyi, kami putra-putri bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam kamus KBBI, arti menjunjung adalah menyembah atau memuliakan sesuatu, baik nasihat, perintah, dan sebagainya. Yang keempat, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36, bahasa Indonesia digunakan untuk kepentingan atau acara-acara kepemerintahan seperti acara kabinet, rapat-rapat kabinet, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan bangsa. Mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Bahasa Indonesia harus tetap dijaga, dipelihara, dan dikembangkan serta dibina untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, lambang identitas negara. Mengarahkan pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang kebangsaan lainnya. Bangsa Indonesia memiliki identitas khusus apabila penggunanya jauh dari bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Korea, ataupun bahasa lainnya. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Memiliki peranan yang sangat vital terhadap masyarakat umum maupun nasional.
Dengan bahasa Indonesia dapat menjauhkan dari kesalahpahaman antar masyarakat akibat perbedaan sosial budaya dan bahasa daerahnya masing-masing. Yang keempat, alat pemersatu suku dan bahasanya, menyatukan suku-suku, budaya, dan bahasa daerah tanpa menghilangkan identitas kesukuan lainnya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Dipakai waktu kegiatan seperti upacara, rapat menteri dalam negeri maupun luar negeri, baik dalam tulisan ataupun lisan. Yang kedua, sebagai pengantar dalam pendidikan. Sangat penting mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi kita membutuhkan bahasa Indonesia. Dan kita diajarkan nilai-nilai dasar. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa atau penghubung tingkat nasional. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi seluruh rakyat Indonesia mulai dari tingkat pemerintah sampai suku-suku. Yang keempat, sebagai pengembang budaya, pengetahuan, dan teknologi. Satu-satunya alat komunikasi yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan bahasa sehingga dapat memiliki ciri-ciri atau identitas sendiri yang membedakan dengan bahasa daerah-daerah masing-masing. Fungsi bahasa Indonesia dari segi ekspresi. Fungsi ini pernyataan ekspresi diri, menyatakan suatu yang akan disampaikan oleh penulis dan pembicara sebagai esensi diri dengan maksud menarik perhatian orang lain, persuasif dan provokatif, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, melatih diri dan menyampaikan suatu ide dengan baik, menunjukkan keberanian, confidence, penyampaian ide. Fungsi bahasa Indonesia dari segi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Fungsi bahasa Indonesia dari segi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan, integrasi, dan penyesuaian adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kesuksesan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integrasi sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Fungsi bahasa Indonesia dari segi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan, kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara, penulisan tradisi atau kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan penanam rasa keterlibatan, sense of belonging pada masyarakat bahasanya. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.